Dari kecil aku tuh suka banget nonton kartun, teman-teman. Siapa sih di sini yang nggak suka nonton kartun atau animasi? Cuman akhir-akhir ini kayaknya industri animasi Indonesia punya titik terang, teman-teman. Karena baru-baru aja animasi Jumbo berhasil pecahkan rekor sebagai film animasi terlaris sepanjang masa dengan 8 juta penonton, teman-teman. Yuk, kita bahas. Malam ini dongengnya spesial. Wah, dan mau denger? Ayo mulai. Iya. Kita mulai ya. Iya, sabar. Oke, gue bakal jelasin dulu apa sih film Jumbo ini. Jadi Jumbo ini adalah sebuah film animasi karya anak bangsa yang diproduksi oleh V-Cinema Picture dan disutradarai oleh Rian Adriandi. Dikerjakan lebih dari 420 animator lebih di seluruh Indonesia. Dengan waktu produksi lamanya itu selama kurang lebih 5 tahun, teman-teman. Wow, pantesan aja ya, animasinya bagus banget. Setuju nggak? Kisah Kesatria Pemberani di Pulau Gelembung Ajaib. Film ini bercerita tentang seorang anak kecil berusia 10 tahun bernama Don. Ia sering diremehkan nih karena memiliki tubuh yang bisa dibilang gemuk atau besar, teman-teman ya. Don punya sebuah buku warisan orang tuanya yang penuh dengan ilustrasi dan cerita ajaib. Buku ini juga bukan sekedar kenang-kenangan tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan pelarian bagi Don dari dunia yang terasa tidak ramah karena kerap diremehkan oleh teman-temannya. Jumbo. Lawan kamu tuh gampang. Gak mungkin menang lawan kita. Aduh. Gendut. Don berupaya membuktikan kemampuannya dengan mengikuti sebuah pertunjukan bakat di Desa Seruni, yang mana ia berencana untuk menampilkan sandiwara panggung yang terinspirasi dari buku dongengnya. Namun, seorang temannya bernama Atta mencuri buku tersebut dan membuat Don putus asa. Beruntungnya nih teman-teman, Don itu selalu mendapat dukungan dari nenek dan sahabat-sahabatnya. Ada Nurman, ada Mai. Buku ini akan selalu nemenin Don sampai kapanpun. Teman-teman, aku bisa pentasin dongeng ini pakai lagu ibuku. Di tengah keputusasaannya, Don bertemu dengan satu karakter yang bernama Mary, seorang putri kecil misterius yang meminta bantuan untuk menemukan orang tuanya. Pertemuan ini mengawali petualangan penuh keajaiban Don, Nurman, dan Mai pun dimulai. Dan juga pertemuan ini mengubah sudut pandang Don terhadap dirinya sendiri, serta mengajarkan kita tentang arti persahabatan sejati, keberanian, dan juga kepercayaan diri. Balikin gak? Kamu yakin mau rebut? Kita perlu lagu itu buat pentas, Mae. Film animasi Jumbo rencananya tidak hanya akan tayang di Indonesia saja, tapi juga akan tayang di 17 negara, teman-teman. Yang diantaranya ada Malaysia, Singapura, Brunei, dan masih banyak lagi mulai Juni nanti. Oke, jujur ya, pertama kali tahu film ini tuh pas kemarin ya, Lebaran. Aku datang ke bioskop yang dimana rencananya itu awalnya pengen nonton Minecraft movie, teman-teman. Cuman ternyata pada saat itu filmnya nggak tayang lagi karena kemarin itu sempat 3 hari atau berapa hari itu kayak pretest aja lah ya untuk filmnya. Akhirnya karena udah dateng dan bingung mau nonton apa, kemudian aku lihat ada poster animasi Jumbo ini, teman-teman. Pas aku lihat kok kayaknya menarik ya. Sebenarnya sebelum itu tuh aku udah tahu ya kalau V-Cinema Picture itu bakal ngeluarin animasi barunya. Terus aku pesan lah tiket nonton Jumbo ini, dan pas duduk di dalam itu aku nggak ada kepikiran sama sekali filmnya itu seperti apa, karena jujur belum melihat trailer dan juga belum tahu sinopsisnya tuh seperti apa. Jadi bener-bener ngelihat poster, duduk, udah berharap filmnya bagus. Dan ternyata pas nonton pertama kali, aku bisa bilang ini adalah masterpiece, teman-teman. Film animasi kedua dari V-Cinema Picture yang bisa bikin perasaan nontonnya itu naik turun ya. Bahkan sempat nangis juga ya karena film ini. Aku Mary.
bantuin aku bebasin Pak Mami. Yuk, kita ikutin. First look dari visualnya ini cakep banget teman-teman, gak kalah dari animasi luar ya. Bahkan mungkin bisa dibilang lebih bagus ya. Terus bagian story film ini deep banget teman-teman, asli. Aku pikir animasi ini tuh buat anak kecil ya, kayak tontonan anak kecil biasa lah ya. Ternyata pesan yang ingin disampaikan film ini tuh bisa bikin orang dewasa tuh nangis loh. Aku ada lihat beberapa reaction orang-orang yang nonton film ini ya, rata-rata terbawa suasana teman-teman sama cerita di film Jumbo ini. Apalagi pas momen Don nyanyi di atas panggung itu, merinding teman-teman, asli. Sampai-sampai aku tuh hafal ya lagunya karena saking enaknya didengar, dan soundtrack film ini tuh good banget teman-teman, keren banget. Kalau nanti badai kan datang. Kalau ngomongin soal karakter favorit, aku tuh suka banget sama karakter Nurman dan juga Atta teman-teman. Sebenarnya semua karakternya tuh aku suka teman-teman, karena mereka tuh punya alasan masing-masing ya yang bisa membuat mereka itu disukai. Tapi yang paling aku suka itu adalah Nurman dan juga Atta. Kenapa? Pertama, Nurman itu adalah anak kecil yang dari kecil itu udah ditinggal sama kedua orang tuanya. Terus dia tuh tinggal bersama kakeknya ya kalau nggak salah. Dan juga dia tuh punya 3 hewan peliharaan. Ada kambingnya teman-teman, ada 3. Aku lupa namanya. Cuman pengisi suara dari kambing-kambingnya ini tuh aktor-aktor yang keren-keren banget teman-teman. Dan si Norman ini tuh adalah salah satu sahabat Don yang paling setia kawan. Dan kayak punya positive vibes aja gitu teman-teman. Aku inget banget triknya dia itu untuk mengalihkan fokus yang sap teman-teman ya. Itu keren banget sih dan menarik ya. Pegang aja. Ini namanya Apa tuh? sap. Yang ini si kuning cerah, tengahnya coklat. Itu kan bunga matahari. Kalau Atta, aku tuh suka dari pengembangan karakternya teman-teman, yang dimana dari awal cerita ya jujur dia tuh ngeselin. Cuman setelah tahu cerita dari dia dan kakaknya yaitu Bang Acil, aku jadi paham teman kenapa dia bisa berperilaku seperti itu. Atta ini tuh awalnya sebenarnya iri teman-teman dengan si Don ini yang punya sahabat setia yang selalu ada. Atta ini tuh hidup berdua doang teman-teman sama abangnya itu Bang Acil. Yang dimana di cerita si Atta ini tuh pengen banget ikut lomba di desa Seruni ini untuk bisa dapat hadiahnya buat pengobatan abangnya ini, karena Bang Acil ini tuh kakinya itu sakit teman-teman ya. Cuman ternyata si Atta ini telat teman-teman, pendaftaran udah ditutup. Tapi si Don ini hoki banget ya, dia bisa daftar karena ada satu kelompok yang nggak jadi tampil ya. Jadinya ya disitulah mulai iri dan mulai sifat Atta ini tuh berubah ya. Pas scene dimana Bang Acil itu nasihatin si Atta ini, itu nusuk banget teman-teman ke hati ya. Mungkin kita dikasih hidup begini tuh karena kita kuat. Ya, adik. Pokoknya kalian harus nonton sendiri sih, ngerasain sendiri cerita dari film Jumbo ini. Menurutku pribadi, prestasi film Jumbo ini itu bisa membuka masa depan industri animasi Indonesia, teman-teman. Bahwa ternyata karya anak bangsa bisa loh mengalahkan animasi sekelas Upin Ipin, Boboiboy, Agent Ali, bahkan animasi-animasi lainnya. Justru kita tuh harusnya bangga teman-teman bisa punya karya yang bentar lagi tuh bakal go internasional, dan pemerintah harus banget sih support para animator atau orang-orang yang berkarya di dunia seni. Oh ya, aku juga mau cerita sedikit ya. Kemarin beberapa hari setelah aku nonton filmnya itu, aku ikut kuliah umum dari Vokasi UI yang dimana di situ ya menghadirkan penulis dan juga produser dari film Jumbo ini teman-teman. Ada Kak Widya sebagai penulis dan Kak Novia sebagai produser dari animasi Jumbo ini. Di sini aku akhirnya tahu teman-teman gimana sih proses produksi dari animasi Jumbo ini yang mulai start projectnya di tahun 2019 dan tayang di tahun 2024. Aku juga sempat foto sama penulisnya yaitu Kak Widya. Thank you banget Kak Widya, sukses terus untuk karya-karyanya. Tapi sayangnya aku nggak sempat teman-teman foto sama Kak Novia ya, karena pada saat itu rame ya teman-teman. Waktu sekarang ini aku record video, film animasi Jumbo sudah mencapai 8 juta lebih penonton
di hari ke-34 penayangannya. Dan ini bakal terus nambah sih. Aku rasa ya, ini tuh bisa sampai 10 juta penonton dan bakal jadi animasi nomor 1 terlaris sepanjang masa, teman-teman. Nggak heran sih ya bisa dapat penonton sebanyak itu karena ya memang filmnya sebagus itu. Kita bantuin cari papi mami kamu. Kalau kita menang, aku gak bakal diledekin Jumbo lagi. Intinya teman-teman nggak nyesel ya sama sekali buat nonton film ini, worth it banget ya untuk ditonton kalian nih. Mumpung masih tayang sampai sekarang ya, udah sebulan loh penayangannya. Insya Allah bakal tembus sampai 10 juta penonton. Amin, 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 amin. Nonton gak sih guys? Let's go. Oke, sekarang kalau ngomongin pesan ya dari film ini, jujur banyak banget teman-teman ternyata ya. Kayak di setiap cerita dan scene-nya itu selalu ada pesan yang bisa kita ambil gitu loh. Kayak mungkin ada 3 teman-teman yang bisa aku ambil dari film Jumbo ini, yaitu tentang persahabatan, penerimaan, dan juga kebersamaan. Ini 3 hal yang bisa aku gambarin nih tentang film Jumbo ini ke teman-teman semua. Pertama, cerita persahabatan antara Don, Nurman, Mai, Atta, dan Mary yang indah banget teman-teman. Penuh kejadian lucu, perjuangan, dan juga hal-hal random yang bisa bikin film ini tuh nggak ngebosenin ya. Untuk penempatan humor juga nggak berlebihan, jadi pas banget teman-teman ya. Yang kedua, tentang penerimaan. Karakter Don sebagai anak kecil yang selalu ingin tampil, tapi karena kondisi fisiknya, dia itu selalu mendapatkan ejekan dari teman-temannya ya. Pas momen main bisbol di lapangan itu ada scene dimana Don itu ngejar bola ya yang dipukul sama Atta tuh sampai jauh banget teman-teman. Di situ tuh scene-nya fun banget ya. Jujur itu fun banget. Terus kayak teman-temannya itu nggak ada yang pengen satu tim ya sama si Don ini kalau misalkan main bola atau bisbol. Karena ya kalah terus gitu. Untung ya ada Nurman dan Mai yang selalu ada buat Don. Di sini juga ditunjukkan proses perubahan karakter dari Don ini yang dimana awalnya itu bisa dibilang egois ya. Karena aku sempat lihat ya kalau sutradaranya itu bilang untuk pengembangan karakternya sendiri itu dibuat kayak bener-bener realistis banget teman-teman ya. Nah namanya manusia pasti ada sisi negatif dan sisi baiknya. Jadi nggak bisa karakter tuh selalu baik terus teman-teman. Makanya di sini ditunjukkan sikap egoisnya si Don yang selalu ingin didengar tapi ternyata dia sendiri itu nggak bisa ngedengerin orang lain. Dalam arti si Don ini tuh selalu pengen ya keinginannya itu diturutin, tapi pas teman-temannya butuh bantuan dia nggak mau bantu atau kayak bodoh amat teman-teman. Mohon. Kita kan harus ambil buku aku. Don, dengerin dulu. Pentas aku nanti gimana? Don, ya udah. Aku cari orang tua aku sendiri kalau kamu nggak mau nolongin. Disinilah kerennya karakter development dari Jumbo ini yang akhirnya dia mau menerima setelah dinasihati oleh Oma atau neneknya si Jumbo ini. Dia bilang gini teman-teman, di setiap cerita itu harus ada orang yang bercerita dan ada yang mendengarkan. Jadi kalau kita tuh pengen didengar, kita juga harus bisa mendengarkan orang lain. Belajar untuk mendengarkan orang lain itu juga penting banget loh teman-teman. Inilah yang membuat aku tuh kerasa banget ya sampai ke hati pas di scene ini nih yang si Don dinasihatin sama neneknya ini. Dan setiap ada peran yang bercerita, harus ada juga peran yang mendengarkan. Pesan yang ketiga yang bisa aku sampaikan teman-teman tentang persahabatan. Momen dimana konflik di film ini muncul yang membuat aku berpikir bahwa ini tuh harus diselesaikan bersama-sama. Dan nggak bisa tuh menjadi Superman atau orang yang berdiri sendiri teman-teman. Pada saat pentas seni di film ini, Don aja tuh butuh teman-teman untuk bikin acaranya tuh keren. Bahkan ya kalau kata Atta, itu tuh sampai dibanting sama hantu loh. Kebersamaan Don dan kawan-kawan dari awal sampai akhir film yang membuat aku berpikir bahwa untuk bisa maju dan juga sukses terkadang dibutuhkan sosok seorang teman. Gimana caranya kita bisa sukses bareng-bareng dan menikmati prosesnya itu secara bersama-sama. Sebenarnya ya masih banyak banget pesan dari film ini. Cuman ada 3 poin yang selalu aku ingat ya dari film Jumbo ini yang bener-bener kena banget di aku. Jujur film ini tuh
aku jamin ya 80% bakal relate banget sama anak-anak sekarang ya, Gen Z atau bahkan milenial ya. Coba teman-teman tulis di kolom komentar kira-kira pesan apa nih yang teman-teman dapat dari film Jumbo ini. Yaps, itulah teman-teman sedikit cerita dan kesan pertama aku nonton film animasi Jumbo ini. Semoga ya dengan cerita ini bisa memberikan manfaat ya buat teman-teman semua. Karena jujur aku pengen banget share pengalaman ini buat teman-teman semua. Dan ngasih tahu nih kalau ada animasi karya anak bangsa yang dibuat oleh semua untuk semua. Terakhir teman-teman dari aku, mohon supportnya, bantuan dan dukungannya teman-teman dengan cara like, di komen dan juga di subscribe channel ini supaya bisa berkembang ke depannya. Follow juga media sosialku yang ada di deskripsi dan absen nih di bawah siapa yang udah nonton animasi Jumbo. Langsung teman-teman komen di bawah. Yuk teman-teman sama-sama kita support karya anak bangsa baik itu di dunia seni, teknologi atau apapun itu. Karena kalau bukan kita siapa lagi teman-teman, ya kan? Sap. Thank you teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terus berbagi, terus belajar dan tetap penasaran. Thank you.